Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP kelas 9? Semoga kalian selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum ke materi pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketemu lagi dengan pelajaran PAI dengan materi iman kepada kodo dan kodar yang ada kaitannya dengan TDBA Tatanen di Balai Atikan. Untuk kelas 9 semester 2 bersama Ibu, yaitu Ibu Rina Supriyati. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu 1. Mendeskripsikan pengertian kodo dan kodar dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kodo dan kodar dengan jelas. Ketiga, menyebutkan macam-macam takdir dan contohnya dengan benar. Keempat, menjelaskan manfaat beriman kepada kodo dan kodar yang ada kaitannya dengan TDBA. Mari kita lanjut. Definisi kodo. Kodo menurut bahasa adalah hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan kodar menurut bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Kita lihat ke pengertian kodo menurut istilah. Kodo menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Zaman ajali adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan kodar menurut istilah adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'alaq. Secara bahasa, takdir mu'alaq adalah sesuatu yang digantungkan. Secara istilah artinya ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Lanjut kita ke contoh-contoh takdir mu'alaq. Di antaranya 1. Kepandaian. Seorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha tersebut dengan cara rajin belajar dan disiplin waktu. Yang kedua, kesehatan. Yaitu seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur. Yang ketiga, kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat, bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Itu merupakan contoh-contoh takdir mu'alaq. Sekarang takdir mubram. Secara bahasa, takdir mubram adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Ini kebaliknya dari takdir mu'alaq. Secara istilah adalah ketentuan Allah mutlak yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya adalah jenis kelamin manusia, ajal, usia, api yang memiliki panas, bumi berbentuk bola, gaya gravitasi, dan kejadian kiamat serta yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Menenangkan jiwa. 2. Senantiasa bersikap sabar dan syukur. 3. Menumbuhkan sifat optimis. 4. Menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya, manfaat beriman pada qada dan qadar. Kita lihat tayangan berikutnya yang ada hubungannya dengan TDBA. Mari kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar yang ada hubungannya atau kaitannya dengan TDBA, yaitu tatanen dibalik atikan, yang merupakan program pendidikan karakter Kabupaten Purwakarta. Silahkan jika ada pertanyaan. Bu, Silahkan Yayu. alhamdulillah tanaman di depan kelas kita sangat subur dan sehat walaupun kita jarang menyiram dan merawatnya. Iya, bagus Yayu. Terima kasih Yayu. Nah, itu Yayu merupakan salah satu manfaat beriman pada qada dan qadar, yaitu senantiasa bersikap bersyukur, sabar dan bersyukur. Nah, Yayu mempunyai tanaman, dia mengucapkan alhamdulillah karena melihat tanamannya yang tumbuh dengan subur. Itu merupakan salah satu orang yang memiliki atau mengimani kepada qada dan qadar. Jika kita diberi cobaan, maka hendaklah kita bersabar. Dan jika kita diberi keberhasilan seperti tadi, tanaman kita tumbuh dengan subur, maka ucapkanlah kita alhamdulillah. Silahkan dilanjut jika ada pertanyaan lagi. Ibu, Rita mau bertanya. Silakan. Ibu, bagaimana jika tanaman kita mati? Apa yang harus kita lakukan? Iya, bagus Rita. Nah, Rita tadi bertanya jika tanaman kita mati, nah bagaimana? Nah, ini berarti Rita belum memiliki sifat optimis, tapi Rita memiliki sifat pesimis. Itu harus dibuang jauh-jauh. Sebab orang yang beriman kepada qada dan qadar memiliki sifat optimis. Nanti Rita ketika menanam tanaman, langsung kita punya sifat optimis, yakin bahwa tanaman ini akan tumbuh dengan subur. Nah, setelah kita memiliki sifat optimis, lalu dilanjut ke ikhtiar atau usaha kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyiram tanaman ini. Setelah kita melakukan usaha atau ikhtiar, lalu kita bertawakal kepada Allah. Kita memasrahkan segala sesuatu kepada Allah, yaitu dengan cara bertawakal. Itu ya Rit ya. Jadi jangan kita memiliki sifat pesimis, tetapi harus memiliki sifat optimis. Sebab salah satu manfaat dari iman kepada qada dan qadar adalah memiliki sifat optimis. Siti, lihatlah tanaman ini yang selalu saya siram setiap hari ke sekolah. Jika saya tidak menyiramnya, tanaman ini pasti mati. Reni, jangan gitu, itu termasuk sombong loh. Tanaman ini tumbuh karena Allah, bukan karena kamu. Ibu, Siti mau bertanya. Silakan Siti. Apa hubungannya sombong dengan qada dan qadar? Iya, bagus. Tadi Siti bertanya ya anak-anak, apa hubungannya sombong dengan qada dan qadar? Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menjauhkan diri dari sifat sombong, begitu Siti. Nah, tadi Ibu dengar dari Reni, dia mengaku bahwa dia mempunyai tanaman tumbuh dengan subur karena keberhasilan Reni. Buang jauh-jauh sifat itu ya Ren, karena orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong. Keberhasilan kalian menanam tanaman dengan bagus itu adalah kehendak dari Allah. Segala sesuatu itu kehendak dari Allah. Kita hanya sebagai manusia hanya melaksanakan. Jadi buang jauh-jauh rasa sombong. Nah, salah satunya adalah bahwa oh iya alhamdulillah tanaman ini tumbuh subur karena dari kehendak Allah. Setelah kita melakukan usaha, yaitu dengan cara menyiram tanaman. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Ya, terima kasih. Kalian sudah bisa bergabung di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Demikian materi pembelajaran PAI Iman kepada Qada dan Qadar yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan TDBA. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita ucap bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.